Dalam satu dekade terakhir, dunia menyaksikan sebuah tren yang jarang dibahas secara terbuka, yaitu emas fisik bermigrasi dari barat ke timur. Dari London, Zurich, dan New York, emas perlahan tapi pasti bergerak menuju Asia. Dan di pusat pergerakan itu, satu nama semakin sering disebut, yaitu Singapura. Mengapakah? Ketidakpastian di barat makin terasa. Krisis finansial berulang, inflasi tinggi, utang pemerintah yang membengkak, sanksi geopolitik, kebijakan tarif AS, hingga pembekuan aset negara asing, telah mengubah cara dunia memandang sistem keuangan barat. Bagi investor besar dan institusi, satu hal menjadi jelas, jika aset bisa dibekukan secara politik, maka aset tersebut tidak sepenuhnya aman. Banyak perorangan ultrakaya juga memperhatikan potensi konflik di Laut Karibia, perang di Eropa, kebijakan Trump yang sulit ditebak, dan potensi ketidakstabilan geopolitik. Meningkatnya rasa tidak nyaman ini, mendorong lonjakan migrasi emas dari barat ke timur. Singapura, di sisi lain, menawarkan kebalikannya. Di negara multikultur ini mengedepankan stabilitas politik, posisinya relatif jauh dari konflik perang, supremasi hukum, kebijakan pajak yang jelas, dan memiliki reputasi panjang sebagai pusat keuangan global yang netral. Jadi, bukanlah kebetulan jika kini Singapura menjadi rumah bagi dua fasilitas penyimpanan logam mulia tercanggih di dunia. Yang pertama adalah Le Freeport Singapore, sebuah kompleks berangkas kelas dunia yang dibangun dengan standar keamanan ekstrim. Dinding beton tebal, kontrol biometrik berlapis, sistem keamanan militer, dan lokasi strategis yang dirancang bukan hanya untuk penyimpanan, tapi untuk perlindungan jangka panjang kekayaan global. Yang kedua adalah The Reserve. Terdiri dari fasilitas seluas 17.000 meter persegi, bangunan 6 lantai yang selesai dibangun pada tahun 2024, dan dapat menyimpan hingga 500 ton emas, senilai 70 miliar dolar, dan 10.000 ton perak, senilai sekitar 20 miliar dolar. Dengan kapasitas ini, The Reserve berpotensi menjadi brankas swasta, dengan kapasitas terbesar di dunia. Brankas modern dengan teknologi mutakhir, dirancang untuk klien institusional, dan individu ultrakaya. Keamanan fisik, digabungkan dengan kerahasiaan, privasi ekstrim, efisiensi, dan kepatuhan hukum tingkat tertinggi. Di brankas raksasa ini juga ada jebakan maut, di mana pintu akan tertutup di belakang Anda, pemeriksaan sensor terus berlangsung. Dan jika ada yang janggal, petugas tidak akan membuka pintu lain, dan petugas akan memanggil bantuan polisi setempat. Mereka juga memiliki polisi tambahan, memiliki laser, memiliki sensor gerak, sensor getaran, memiliki hampir 500 kamera CCTV. Sistem canggih ini akan dapat menjebak atau mengurung si pencuri, dan tidak lebih dari 1 jam kemudian, polisi sudah akan datang. Di sini, emas tidak diperdagangkan setiap menit. Lempengan emas itu diam, disimpan, stabil, dan hanya menunggu. Disitulah justru intinya. Saat dunia barat sibuk mencetak uang, dan memperdebatkan plafon utang, Singapura menawarkan sesuatu yang semakin langka di dunia modern, yaitu kepastian. Gagasan untuk menempatkan logam fisik di yurisdiksi yang aman seperti Singapura, dengan pihak yang dapat mereka percayai, menjadi tren besar saat ini. Kata pendiri The Reserve, Gregor Gregersen. Dia menambahkan, bahwa 90% dari pesanan baru penyimpanan, berasal dari luar Singapura. Dari awal tahun hingga April 2025, tempat penyimpanan logam mulia tersebut telah menerima peningkatan pesanan sebesar 88% untuk menyimpan emas dan perak di brankas, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. The Reserve, yang juga menjual batangan emas dan perak, mencatat peningkatan penjualan batangan logam mulia sebesar 200% dari tahun ke tahun selama periode tersebut. Migrasi emas ini bukan soal spekulasi harga jangka pendek. Ini adalah pergeseran kepercayaan. Dari pusat keuangan lama yang penuh gejolak, menuju sebuah negara kota kecil, yang memahami satu prinsip sederhana, bahwa dalam dunia yang tidak pasti, kepercayaan adalah aset paling berharga. Dan hari ini, semakin banyak emas dunia memilih untuk mempercayai Singapura. Menurut Anda, apakah banyak orang kaya Indonesia yang juga parkir logam mulianya di Singapura? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu kami klik like, share video, dan jangan lupa klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.